Jadi kalau saudara disakiti, saudara tidak boleh membalas. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Dipaksa ya. Yang kemarin itu loh, saudara kita kadang-kadang kakak adik loh bisa nggak baku ngomong loh. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun hanya karena ada perkataan yang menyakitkan hati. Atau karena bagi warisan hitungannya kurang pas. Dia lebih banyak, dia anak papa, dia anak mama, saya diabaikan, awas kamu. Enggak bakalan kuinjak rumahmu sampai mati. Sampai ketemu di tanah rara, tanah merah. Artinya di kuburan. Begitu luar biasanya ya. Wah, dia yang salah. Bagaimana saya mengampuni dia? Dia yang salah. Dia harus datang. Saya benar. Jadi ada orang yang menganggap dirinya benar dan pertahankan kebenaran kita. Itu filosofi hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jangan mau ditawan. Nah, rupanya di jemaat Kolose ada yang mulai mengikuti ajaran-ajaran itu. Ada yang mulai tergoda dengan hal itu. Mereka mengikuti filsafat yang kosong dan palsu. Dan itu berdasarkan ajaran dari dunia. Roh-roh kegelapan, kuasa jahat, tidak menurut Kristus. Itu tidak sesuai dengan firman Allah. Saya dulu begitu sulit memahami firman Tuhan yang berkata, ya waktu kita naikkan doa Bapa kami. Ya, mungkin masih ada yang ingat doa Bapa kami ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang, lah dia yang bersalah, kenapa kita yang mengampuni? Wah, ini saya sulit menerima. Karena sudah terpola waktu sejak kecil, kamu anak papa, kamu gagah, kamu kuat. Jangan mau diinjak-injak seperti itu. Kalau kamu diinjak, dianiaya, bangkit, lawan. Paling-paling ke kuburan sama-sama. Kalau kita mati ya mati sama-sama. Ini ajaran yang dahsyat. Tapi jemaat Sinam gak ada yang mengajarkan anak-anaknya seperti itu ya. Amin. Gak ada aminnya. Amin. Nah, kalau kau keluarga kita di sini, hantam aja papa di belakang. Papa di belakang, tenang aja, ayo. Bahkan kalau anaknya langsung, aku digini, alah cengeng kali kau. Bangkit. Mana dia? Ayo kita ke sana. Bapaknya bila ketemu kita. Sepertinya keren. Tapi itu ajaran dunia. Itu palsu. Itu filsafat kosong. Jangan kita ajarkan hal itu. Kadang-kadang kita merasa seperti kita tidak berdaya ketika kita mengalah. Rasa manusiawi kita. Kenapa saya diinjak-injak? Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Ya, kita maunya membalas, tidak mau terima perlakuan orang lain. Tapi firman Tuhan katakan, pembalasan itu hak Allah. Ampunilah. Bahkan sekalipun dia memang benar-benar musuh kita, ampunilah. Ampunilah. Dan ini tidak mudah. Hati-hati dengan filsafat kosong. Ajaran-ajaran dari nenek moyang yang tidak sesuai dengan firman Allah. Banyak kali dalam hidup orang-orang Kristen yang memang sejak lahirnya Kristen masih tetap terpola hidupnya dipengaruhi oleh budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Masih. Ya, dan tidak mudah untuk lepas dengan hal itu. Akhirnya terjadilah yang namanya sinkritisme, campur aduk. Ya, kalau misalnya ada ajaran kamu sakit, ini pernah terjadi dalam keluarga kami ya. Jadi anak saudara saya sakit, anaknya sakit, dikatakan kamu nggak pernah pergi ke kuburan orang tua, kamu lupa sama kuburan orang tua, kamu nggak pernah bersihkan, harus pulang dan ziarah. Dan dia ikuti. Dia pergi, dia ziarah, harus naik kendaraan sekian lama, sekian jam. Ya, baru dikatakan mereka sehat. Apakah sehat karena ziarah? Halo Bapak Ibu? Tidak. Kenapa mau tertawan dengan hal itu? Jangan.
Lah bagaimana kita nggak pernah pulang-pulang ini? Nggak pernah lihat kuburan orang tua. Wah bisa gawat kita. Tidak sesuai dengan firman Allah. Bukan kita nggak menghormati orang tua. Cara menghormati orang tua bukan begitu. Ada seorang berkata begini. Dari kalimatnya saya lihat orang ini sudah lahir baru. Sudah bertobat karena dibilang, kenapa waktu orang tua masih hidup tidak diberi yang terbaik. Tidak diberikan waktu gajian anak-anak ini tidak diberikan, dibagi gajinya kepada orang tuanya. Tidak diperhatikan keadaan rumah. Tapi setelah meninggal coba lihat, mereka kumpul uang dan bikin kuburannya bagus sekali. Marmer, mengkilat, dikasih lampu lagi di sana. Kasih salibnya besar. Kira-kira siapa yang nikmati itu? Kuburan yang megah itu. Apakah begitu cara menghormati orang tua? Tidak. Itu filsafat yang kosong. Tapi kadang-kadang, nggak tahu ada nggak di sini. Ya dulu kita begitu ya. Kalau kita udah kumpul uang, kita lihat kuburan nenek moyang kita itu bagus, bangga sekali. Kuburan nenekku, kakekku, siapa dulu. Akhirnya kesombongan. Itu filsafat yang kosong, hampa. Ada orang yang berkata, saya mau sampaikan ini, kita harus berubah. Ada yang berkata ketika orang tuanya meninggal atau kakeknya, kiranya kakek menjadi pendoa bagi kami. Lah waktu hidup aja nggak pernah doa. Kok sudah meninggal bisa dia mendoakan kita? Halo? Jadi kita lagi yang hidup sekarang doakanlah orang lain, amin? Coba katakan, doakan yang lain. Anak-anak, saudara doakan. Dan ini kalimatnya penting. Kalau kamu mati, kamu gak bisa lagi berdoa. Tolong katakan kiri kanan. Takut ya? Kalau misalnya bapak ibu, bu, kalau ibu mati gak bisa doa lagi bu. Pak, kalau bapak udah mati gak bisa doa lagi. Tapi gak ada kayaknya Facebooknya, saya baca ada gak ya? Jemaat. Kiranya engkau jadi pendoa bagi kami. Nih, berdoa ya udah mati, berdoa gimana caranya ya? Filsafat kosong. Ada yang mengatakan, kalau kalian sayang kakek nenek sebagai cucu, pangkat cucu, jangan lupa doakan kakek supaya masuk surga. Doakan nenek supaya masuk surga. Filsafat kosong. Tidak bisa oleh karena doa orang yang hidup yang sudah mati masuk surga, nggak bisa. Seringkali saya katakan ketika kita beribadah, ucapan syukur atau penghiburan, kita bukan berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Kita bukan beribadah untuk orang yang meninggal. Kita berdoa ya karena kita yang masih hidup bisa berdoa. Kita beribadah, kita yang hiduplah yang beribadah. Tetapi ketika ada ucapan syukur kah, ibadah penghiburan kah, mengingatkan kita bahwa kita pun akan mati. Jadi sebelum mati, berdoalah. Sebelum mati, beribadahlah. Sebab orang mati gak bisa lagi beribadah. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanan, agak lembut saja, jangan keras lah. Sebelum mati berdoalah. Ayo Bapak Ibu. Ada paham, bagus juga paham saudara kita yang lain kata, ya sembayanglah sebelum engkau disembayangi katanya. Jadi berdoalah sebelum engkau didoakan. Tapi kalaupun kita mendoakan orang yang mati gak ada artinya, itu salah juga. Jadi selagi hidup ya, masih hidup. Amin. Oke. Beribadahlah selagi kita hidup. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya filsafat yang kosong, palsu, menurut roh-roh dunia, ajaran turun-temurun, budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jangan salah tafsir ya, jangan katakan kalau begitu budaya gak bagus. Tidak, ada budaya, ada istiadat, yang tradisi yang terus kita harus lestarikan karena sesuai dengan firman Allah. Dan tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah menyangkut penyembahan berhala, ya lepaskan, jangan lakukan, jangan mau tertawan lagi. Tetapi ini tidak mudah. Kadang-kadang perasaan kita mulai misalnya ucapan syukur 7 hari atau 50 hari misalnya orang yang kita kasih meninggal. Kalau kita nggak lakukan ini kita akan kacau, hidup kita akan, itu salah. Itu filsafat kosong. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa lepas ya dari belenggu itu, ya dari tawanan yang filsafat yang kosong itu. Yang pertama, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai kita secara pribadi. Mari kita lihat ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat Alkitabnya 6 dan 7.
1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu mana perubahan hidupnya dari hari ke hari. Nah, sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dikatakan, hendaklah kamu berakar. Hendaklah kamu hidup di dalam Dia. Jadi tidak cukup hanya berkata, aku orang Kristen. Keluargaku adalah keluarga Kristen. Ya, aku tiap minggu ke gereja. Tidak cukup hanya sebatas berkata begitu. Tetapi adakah kekristenan kita? Iman kita adakah begitu kuat? Adakah kita berakar? Adakah kita hidup terus di dalam Tuhan? Ini yang penting. Jadi sebagai orang-orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus atau orang Kristen, jangan hanya asal bicara saja sebagai orang Kristen. Jangan hanya sebatas di bibir saja orang Kristen, tetapi mendarat dalam kehidupan kita. Kita betul-betul orang Kristen. Ya, dan supaya kita dapat betul-betul menjadi sebagai orang yang mengikut Kristus, maka dalam setiap hidup kita dikatakan apa ayat 6? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Artinya bersama-sama dengan Yesus. Di dalam Yesus. Lakukan sesuatu di dalam Kristus. Ya, waktu kita memikirkan sesuatu, pikirkan adakah ini untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita mau katakan sesuatu, adakah perkataan ini untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita mau lakukan sesuatu, apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan firman Allah. Ya, tetap di dalam Dia. Berjalan bersama Yesus. Jangan melenceng. Ya, jangan tinggalkan Kristus. Jangan cari yang lain. Jangan cari jalan alternatif. Tetap di dalam Kristus apapun situasi yang kita alami. Jadi ketika ada godaan atau filsafat kosong tadi datang. Oh tidak. Ajaran ini tidak sesuai dengan firman Allah. Ajaran ini tidak sesuai dengan perintah Yesus. Aku tidak mau. Aku tidak mau lakukan. Aku tidak mau lakukan. Di dalam Kristus. Sebab Tuhan katakan begini. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Maka ada orang-orang akhirnya tetap saja mengikuti jalan yang keliru. Karena dia sebenarnya tidak di dalam Kristus. Hari lepas hari hidupnya adalah dunia. Maka filsafat dunia yang menguasainya. Ya, filsafat turun-temurun yang tidak sesuai dengan firman Allah yang menguasai dia. Tetapi orang yang hidup di dalam Kristus, dia mampu melihat, membedakan apakah ini sesuai dengan firman atau tidak. Tetap di dalam Dia. Ya, ayat yang ke-7, hendak kamu berakar di dalam Dia. Digambarkan seperti pohon ya yang punya akar, menancap. Jadi kekristenan itu kalau akar kita menancap, kokoh, ajaran yang macam apapun yang datang mau menggoda kita, kita tidak akan mudah tergoda. Satu contoh teman saya, waktu kami masih anak muda di Palembang, ya kami rajin ke gereja, ya, tapi teman ini mengikuti filsafat yang kosong. Beberapa minggu yang lalu saya contohkan, dia terikat dengan ajaran nenek moyang. Kebetulan waktu itu dia dikasih cincin. Aduh, ini yang punya cincin harus senyum-senyum ini. Ya Pak Ayub mulai senyum, Pak Yakub mulai senyum ya. Bukan maksudnya saya lihat, oh nih Pak Pendeta lihat cincin saya gitu ya. Cincin ya. Cincin biasa. Tetapi menjadi tidak biasa kalau diberi sesuatu di dalam. Nah dia bilang waktu itu kami belum bertobat. Kalau sudah bertobat kan tidak pakai lagi ya, amin. Coba lihat kiri kanan, kalau sudah bertobat tidak pakai lagi. Maksudnya cincin yang ada apa-apanya gitu loh. Kalau cincin biasa hiasan ya pakai aja. Kalau Bapak Ibu punya cincin hiasan saja. Tapi karena kata Pak Pendeta nggak dipakai, daripada dibuang kasih ke saya. Cincin biasa loh ya. Tapi kalau cincin ada apa-apanya kasih ke saya juga, kita bakar sama-sama. Amin. Ya, waktu pelayanan Rasul Paulus kan ada yang punya cincin, punya ini, dan itu mengandung kuasa gelap, jimat apa segala macam, harganya luar biasa mahal. Tapi daripada nyawa melayang tidak masuk surga, lebih baik cincin itu aja dibakar. Akhirnya mereka bakar kan,
kitab-kitab dikatakan, macam-macam alat-alat yang dipakai oleh kuasa gelap. Nah dia bilang begini, ya karena ini kami sama-sama orang, tidak apa-apa kita pakai begini. Loh kok bilang kita kan menyembah Tuhan. Iya, tapi ini juga syaratnya bagus. Kalau kita pakai ini jangan mencuri, 10 hukum, jangan mencuri, hormati orang tua. Terus fungsinya apa kalau kita pakai? Kalau kita pakai, bos tidak akan marah-marah sama kita. Kita tinggal gosok 1-2, dia punya pengalaman dulu barangkali. Ada? Nggak ada ya? Saya hampir saja. Karena bangga dengar, kalau kamu dipukul enggak apa-apa, tahan banting. Nah itu filsafat kosong. Sekali berkata saya sebagai dalam Kristus, jadi perlu berakar. Jadi godaan ditawari nama kita, supaya kamu sembuh ke sana saja. Enggak, akar saya sudah kuat, iman saya kuat, aku di dalam Tuhan. Ya, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dikatakan, dibangun di atas dia. Jadi kekristenan filsafat kosong, tidak dengan filsafat palsu, tidak dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saya tidak mau ikut, tidak lagi mengikuti tradisi yang tidak sesuai dengan firman Allah, budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Saya tidak mau terikat dengan itu, saya mau lepas. Tapi memang ada tantangan. Tapi kita mampu karena kita lihat kita di dalam Kristus. Amin. Di dalam Tuhan. Lebih baik kita menyenangkan hati Allah daripada menyenangkan hati sesama. Amin. Paling tidak nanti orang begini, satu contoh ini sudah terjadi ya, ketika ada orang-orang yang tidak lagi mengikuti budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah, langsung dicap kamu orang yang tak beradat, kamu orang yang sudah jauh dari keluarga. Itu bisa terjadi. Tapi tidak apa, yang terpenting kita memuliakan nama Tuhan. Risiko ada. Nah ini yang biasanya kita tidak kuat. Orang yang menyebut dirinya Kristen, saya melihat ini tidak kuat dan pernah juga kami alami. Tidak serta-merta kita kuat lepas. Tapi kalau iman kita kokoh, kita hidup di dalam Kristus, kita dibangun dan dikatakan berakar seperti pohon yang besar, akarnya masuk menancap bumi begitu kuat. Seberapa besar pun angin yang melanda, dia tidak akan roboh. Nah kenapa banyak orang baru dikasih ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah, akhirnya mereka ikut? Karena mereka tidak berakar. Mudah dibawa oleh ajaran-ajaran sesat, mereka tidak berakar, akhirnya tergoda. Hati-hati, ajaran-ajaran penyesat sekarang merajalela. Sangat merajalela. Sangat merajalela. Ini penting untuk kita renungkan. Jangan sampai kita terseret. Ya, jangan sampai kita dikatakan ya dikuasai, ya dibelenggu oleh ajaran-ajaran itu. Kita harus lepaskan. Untuk itu, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, tetap harus terus hidup di dalam Kristus. Harga mati itu. Amin. Kristus harga mati. Percaya. Tapi tidak hanya berkata, ya aku percaya saja. Tapi terus dalam perjalanan hidup kita. Ya kita berjalan bersama dengan dia. Di dalam Kristus. Kemudian pastikan diri kita berakar. Supaya berakar apa yang harus kita lakukan. Ya bacalah firman Allah. Dengar suara Tuhan. Renungkan firman itu siang dan malam. Beribadahlah kepada dia. Sembahlah dia. Ya, sembah dia, beribadah, menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, maka kita akan berakar. Tak akan tergoncangkan. Kita kuat menghadapi dunia ini. Ya, bahkan dikatakan kalau kita belajar firman Tuhan akhir zaman, ya roh antikristus sudah bekerja di mana-mana. Sudah mulai memporak-porandakan semuanya. Orang-orang yang beriman pun hampir-hampir tak bertahan. Kalau kita belajar firman, berarti kita harus benar-benar berakar. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, ya berserah terus kepada dia dan terus kita miliki iman yang teguh. Bukan kalau engkau memberkati aku Tuhan baru aku percaya, tidak. Kita tidak beriman karena diberkati, bukan. Kita beriman karena kita tahu dia Yesus Tuhan kita. Nah ada juga filsafat yang kosong, sepertinya rohani.
Padahal ini filsafat kosong. Dan terjadi ketika Yesus berjalan bersama murid-murid. Kemudian ada orang yang buta. Murid-murid berkata, "Guru, ini dosanya atau dosa orang tuanya?" Nah, filsafatnya begini, kalau seseorang sakit, menderita, bangkrut usahanya, ini karena dia berdosa. Hati-hati. Seringkali kita terjebak langsung menghakimi orang itu, kamu berdosa. Sama seperti teman-temannya Ayub ketika hamba Allah ini, Ayub menderita. Apa dosamu? Bukan. Dan Yesus berjawab, bukan dia yang berdosa dan bukan juga orang tuanya. Nah ini, jadi filsafat kosong itu ya diluruskan oleh Tuhan kepada murid-murid. Bukan, tapi karena ya Tuhan mau dimuliakan di dalam orang ini. Wow, dahsyat kan? Bertolak belakang kan? Kita pikir ini kau dosa, kau salah, kau dosa. Nah ada dulu yang punya, ini udah mulai berkurang ya, udah hampir tidak booming lagi ajaran ini. Ya pokoknya teologi kemakmuran namanya. Kalau kita makmur itu berarti kita iman kita mantap. Kalau kita nggak makmur berarti kita belum beriman. Masih ada dosa, masih dipertanyakan iman. Nanti dulu. Tapi sekarang sudah mulai terbuka dan meninggalkan ajaran itu. Tidak salah menjadi orang kaya. Karena Tuhan berikan juga. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran maka semua ditambahkan kepadamu. Tapi ketika Tuhan izinkan masa sulit harus kita hadapi bukan karena kita tidak punya iman, tetapi di situ iman kita sedang diuji. Apakah kita tetap bersandar kepada Dia? Amin. Jadi jangan tergoncang iman kita dengan filsafat palsu, kosong. Ya, yang mengikuti cara dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berani menolak ajaran yang tidak alkitabiah. Karena kita telah mengalami kemenangan di dalam Kristus. Ini yang kadang-kadang kita ragu-ragu. Kadang-kadang bimbang, berani enggak ya? Berani enggak? Aduh ntar bagaimana? Misalnya kalau ada satu budaya yang harus kita kerjakan padahal tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi seringkali diajarkan, nah kalau kamu tidak lakukan ini, kamu hidupmu akan sengsara, kamu tidak akan bahagia, rumah tanggamu akan hancur, berkatmu akan nutup. Padahal tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi karena sudah diajarkan seperti itu, kita terus ikut. Nah ketika kita mau menolak, ya kita, jangan-jangan nanti benar loh apa yang diajarkan nenek moyang. Nah untuk itu, ya kita harus berani berkata, enggak, aku tolak ini. Ajaran ini tidak sesuai dengan firman Allah. Aku sudah mengalami kemenangan. Ya, perhatikan di ayat 10 berkata begini. Mulai ayat 9. Sebab dalam Dialah, dalam Yesus, ya, berdiam secara jasmanial seluruh kepenuhan kealahan. Yang artinya adalah Yesus itu adalah Allah. Dia manusia sejati tapi Allah sejati juga. Ya, di dalam Dia. Nah sebab di dalam Dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dialah yang berkuasa itu. Dan kita ada di dalam Dia. Bagaimana mungkin kita akan dikalahkan oleh ajaran-ajaran palsu itu. Bagaimana mungkin kita dikalahkan oleh budaya-budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Bagaimana kita dikalahkan oleh roh-roh yang menekan sebelumnya. Yang mengancam, yang menakut-nakuti. Nggak bisa, kita sudah diberi kemenangan. Jadi beranilah melawan itu. Berani menolak filsafat yang palsu dan kosong itu. Berani menolak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Berani menolak budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Amin. Amin. Wah ini tantangan kita berat. Tantangan kita berat. Mungkin di sini kita bilang amin. Tapi coba pulang kampung. Masih amin? Masih amin di kampung, amin? Ngeri kali Pak Pendeta. Nanti saya dibilang tak beradat. Gak apa-apa lah saya dibilang tak beradat, gak apa-apa. Yang penting saya bertuhan. Mana lebih baik, bertuhan atau beradat? Ya kalau bertuhan pasti beradat. Adat yang benar.
Tapi kalau bertuhan terus melakukan adat yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Allah, diragukan Tuhannya kita, itu maksudnya. Jadi kita bilang aku bertuhan. Tuhan mana Tuhanmu? Masa kamu tetap lakukan? Nah, kalau kamu nanti pulang dari merantau, tolong Bapak sudah siapkan ayam yang semua hitam, dari atas ke bawah hitam semua. Itu harganya sekian, kita harus beli ya. Sebab kalau nggak kita beli, kamu nggak bisa lagi pulang ke Bali. Itu kamu nanti kapalmu bisa tenggelam lah, pesawatmu bisa. Jadi ayam ini sangat menentukan. Nanti kita potong dan kita lihat nanti masa depanmu. Kita belah dia, kita lihat hatinya merah, hitam, kuning atau apa gitu loh. Akhirnya iya mari kita kumpul uang, kita beli ayam. Ayam hitam semua atau merah semua. Lihat hatinya merah atau tidak. Jangan mau melakukan hal itu. Amin. Amin, nyaris tak terdengar. Amin. Harus dipaksa, memang harus dipaksa. Beranikan. Wah, ini budaya kita. Kok nggak maju-maju kita? Ya. Yesus berkuasa dan dikatakan ayat yang ke-10 ya, dan ayat 11, kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi dosa tidak lagi menguasai kita. Jangan takut hadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi mati akan masuk neraka. Ini yang paling mengerikan. Tapi dengan firman ini kita tidak akan masuk neraka lagi. Bagaimana mungkin kita memberi diri diperhamba oleh ajaran-ajaran palsu? Ya, ajaran-ajaran dari nenek moyang, ajaran-ajaran dunia, ajaran kegelapan, kuasa si jahat. Iblis bekerja semakin gencar menjelang akhir zaman. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, waspadalah, lawan musuh iblis, berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum. Dan jadi surat hutang, jadi waktu kita lakukan kesalahan, kita akan lakukan dosa, ada surat hutang dia, digambarkan seperti itu. Kita punya hutang yang banyak, surat hutangnya banyak, tapi surat hutang ini diselesaikan. Ya, menyelesaikan, dikatakan menghapus surat hutang. Sudah tidak ada lagi yang membelenggu kita di dalam Kristus. Amin. Jadi kita jangan takut untuk lepas dari ajaran-ajaran palsu, filsafat kosong, hampa, ya, ajaran nenek moyang turun-temurun yang tidak sesuai dengan firman Allah itu. Ajaran-ajaran dunia jangan ikuti. Jangan ikuti, tetapi kita harus berani menolak. Kuasa kegelapan telah dilucuti. Ayat 15 berkata begini, kita baca bersama-sama ayat 15. Ayat 15, 1, 2, 3. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pemerintah-pemerintah di sini bukan berarti kepala desa, pak camat, lalu bukan. Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ini menunjuk kepada penguasa kegelapan, roh-roh jahat, ya, penghulu-penghulu di udara. Ya, jadi iblis yang bekerja, ya, mau membelenggu manusia itu, mau menekan, mengintimidasi, ya, mau membawa manusia itu kepada kesesatan. Ya, itu sudah dilucuti, dia sudah kalah. Seringkali digambarkan dia seperti singa yang ompong. Dia tidak punya taring lagi, dia tidak punya gigi, menakut-nakuti bisa. Jadi kuasa gelap, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran dari nenek moyang, menakut-nakuti kita bisa. Tapi untuk menghancurkan hidup kita tidak bisa. Karena kita sudah menang di dalam Kristus. Amin. Siap menghadapinya. Tidak terikat dengan budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Amin. Ajaran-ajaran dunia jangan kita ikutin. Yang kita mau lakukan adalah yang sesuai dengan firman Allah. Yang sesuai dengan Alkitab. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita buktikan jati diri kita, ya, pribadi-pribadi yang benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Jangan mau lagi ditawan,
oleh filsafat-filsafat yang kosong, yang hampa. Jangan mau kita mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita betul-betul hidup di dalam Kristus. Percaya Yesus. Jangan ragu-ragukan. Iman kita tidak boleh ragu-ragu. Terus kita mengalami pertumbuhan, pembaharuan. Terus pengenalan kita akan Tuhan bertambah-tambah. Semakin kita kuat, kokoh, berakar, menancap begitu kokoh. Kita tidak hanya berkata orang Kristen, tapi benar-benar kita memiliki iman. Sehingga kita berani menolak. Dan harus berani. Karena kemenangan telah kita nikmati, kita alami.